Ya, pengalaman saya menjadi Bupati di Jayapura selama 7 tahun, mungkin sekarang sudah menjalan 8 tahun. Banyak sekali investor yang datang ke Papua, dan kita sering cerita mereka punya kerinduan yang luar biasa untuk menanamkan atau menginvestasi di sini untuk membangun daerah ini. Tetapi kesulitan terbesar adalah masalah lahan. Tanah menjadi sesuatu yang menyulitkan untuk mereka membangun daerah ini bersama-sama dengan masyarakat di sini. Nah, persoalan lahan ini memang tidak sama dengan di Indonesia lainnya, karena tanah di sini ada tuan tanahnya. Tanah di sini dimiliki oleh masyarakat adat. Tuan tanah sesungguhnya adalah kepala suku yang membawahi marga atau klan, dan mereka sesungguhnya adalah tuan tanah di Papua, dan secara khusus di wilayah Tabi dan Kabupaten Jayapura. Kita tidak pernah memberikan semacam suatu kepastian di sisi ini. Nah, karena itu memang pemerintah memikirkan, dan ada sejumlah teman-teman juga NGO yang di luar, mereka tertarik untuk bagaimana pemerintah bisa bekerja sama untuk dengan masyarakat adat untuk memastikan supaya ada kepastian hukum untuk di atas lahan tanah yang ada ini untuk bisa dibangun apapun sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat adat. Karena itu 2 tahun terakhir ini kami coba membentuk satu gugus tugas masyarakat adat, dan satu tim ini terdiri dari pemerintah daerah, kemudian teman-teman NGO yang di luar, kemudian juga ada masyarakat adat. Dan ini luar biasa, disambut luar biasa oleh masyarakat adat, karena sampai hari ini persoalan lahan, persoalan tanah, baik di dalam klan itu sendiri, di dalam kampung itu sendiri, itu juga belum diperjelas, dipastikan, belum pernah ditulis, belum pernah dipetakan dan disepakati bersama menjadi pegangan bersama. Nah, karena itu pemetaan ini merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat adat, karena adat di Papua atau adat di wilayah Tabi itu melekat dengan tanah. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bicara adat berarti di atas tanahnya, karena sistem adat yang ada di sini itu pimpinan adat atau Ondoafi itu dia didukung oleh 5 kepala suku. Nah, kepala-kepala suku ini memiliki lahan atau tanah atau dusun sesuai dengan klan itu, dan itu terbagi habis, dan anggota marga, anggota klan itu mereka hidup dari situ. Ada sistem yang mengatur di situ. Jadi tanah tidak bisa berdiri sendiri atau adat tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita bicara adat, tanah harus jelas. Nah, karena itu ini harus dipetakan supaya dia memiliki kepastian oleh sistem masyarakat adat itu, sehingga kalau ada program pembangunan masuk, dia harus duduk di atas itu. Dia harus kerjasama dengan mereka, ya, karena pihak lain yang mau membangun atau punya investasi, tetapi masyarakat punya modal tanah. Ini bisa dikerjasamakan, tidak sulit. Ya, hanya kita belum memberi ruang untuk mereka memastikan terhadap batas-batas kepastian. Persoalan hari ini di Papua dalam pembangunan apapun selalu jadi problem. Kita bangun di sini, pihak lain datang mempersoalkan, kalang, dan itu tidak pernah akan selesai. Apakah kita harus mewariskan konflik ini untuk generasi yang akan datang, turun-temurun? Saya pikir tidak, kita harus selesaikan. Karena itu pemetaan oleh tim gugus tugas masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura ini membantu duduk sama-sama dengan masyarakat adat, merumuskan
dibicarakan sama-sama, kemudian juga sepakati dengan kampung sebelah, oke, ini batas kami, dan di dalam kampung adat itu sendiri juga ada marga atau klan yang setiap kepala suku memiliki batas-batas dusun. Nah, pemetaan ini yang sekarang dilakukan di Jayapura sudah dilakukan di wilayah 1, yaitu Kuyaka, dan tinggal hanya beberapa kampung saja yang perlu ada kesepakatan. Kemudian tahun ini juga masuk ke wilayah 2, pesisir Kabupaten Jayapura semuanya, dan dataran Grime. Dan mereka tim akan bekerja, dan itu biasanya diawali dengan pelatihan fasilitator. Fasilitator ini ditentukan oleh masyarakat adat di kampung itu sendiri, siapa yang bisa membantu mereka untuk melakukan pemetaan itu. Jadi bukan oleh orang luar, tapi orang luar melatih, mempersiapkan alat, dan membantu konsultasi. Fasilitator kampung yang dilatih, dia yang akan melakukan fasilitasi di kampung masing-masing, bahwa ini cara untuk memudahkan kita untuk melakukan pemetaan. Inilah yang akan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, baik daerah maupun pusat, supaya ini didaftarkan dalam administrasi negara, supaya hanya satu data tentang kepemilikan tanah di Jayapura atau di Papua. Dan ini yang sekarang kita kerjakan. Dan saya berharap masyarakat adat di wilayah-wilayah lain yang belum didatangi ini bisa ada dukungan, ada kerjasama, karena ini bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat adat, untuk kita wariskan kepastian, kita wariskan harapan, kita wariskan modal yang berharga untuk anak cucu dan generasi masyarakat adat yang akan datang. Pasti banyak tantangan, pasti akan banyak pihak akan mengklaim, tapi Saliab atau OB itu tempat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting di situ mengenai adat, karena wibawa adat ada di situ. Selamat berjuang untuk masyarakat adat. Dirgahayu 7 tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.